tidak, saya jawab langsung kasihkan ke materi yang kedua. Bagaimana proses pembelajaran melalui Zoom ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Ada pertanyaan dari teman kita tadi. Baik. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik. Baik, pertanyaan tadi detailnya akan saya jawab melalui materi saya yang kedua, tapi secara umum bagaimana kita mengetahui sejauh mana bahasa Arab yang sudah kita ketahui. Pada dasarnya bahasa Arab itu adalah bahasa al-kalam dia. Bahasa al-kalam. Jadi poin yang pertama ketika kita belajar bahasa, kita harus bisa berkomunikasi dengan bahasa. Bahasa itu sendiri, apapun bahasanya. Nah, mengukur sejauh mana kemampuan antum, khususnya dalam berbahasa, harus diukur terlebih dahulu fi maharatil istima' dan maharatul fi maharatil istima' wa maharatil kalam. Yaitu ketika antum mendengar, antum paham atau tidak apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, ketika antum paham, berarti antum sudah berhasil. Berarti saya sudah paham apa yang disampaikan oleh orang Arab ataupun orang yang berkomunikasi dengan saya menggunakan bahasa Arab. Nah, tapi kalau belum paham, ini menjadi catatan. Nah, menjadi catatan berarti saya kurangnya di maharatil kalam. Kemudian yang kedua, kalau sudah mendengar ataupun paham apa yang disampaikan, sekarang coba komunikasi. Bisa nggak ngomong dengan bahasa Arab? Ngomongnya bukan sekedar ngomong, tetapi ngomongnya harus sesuai dengan struktur dan pola orang Arab. Nah, kalau antum sudah bisa berkomunikasi, berarti antum sudah menguasai maharatul kalam. Nah, untuk tahapan pemula itu dulu. Nah, maharatul istima' dan maharatul kalam. Dari situ nanti antum akan tahu sejauh mana kemampuan saya dalam mendengar. Paham atau tidak apa disampaikan? Saya bisa ngomong atau tidak? Nah, mungkin itu kalau sudah bisa, baru ke tahapan selanjutnya. Maharatul qiraah dan maharatul kitabah. Baik, kita lanjut materi kita. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bahwasanya kita tidak bisa memungkiri bahwasanya teknologi yang hadir sekarang ini adalah harus mau tidak mau harus kita kuasai. Dan kita sekarang dikelilingi oleh teknologi. Nah, tetapi apapun ceritanya, ketika kita berinteraksi ataupun belajar langsung ada keberkahan sendiri. Nah, tetapi memang ada masa-masa seperti masa sekarang ini yang memang media sosial itu seperti YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain yang memang sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi kita untuk menguasainya. Nah, sekarang kita baru sadar bahwasanya media tersebut kita perlukan. Nah, ibaratnya orang muslim itu baru terkejut. Nah, kalau kita lihat siapa pencetusnya Facebook, Mark Zuckerberg, seorang Yahudi, kemudian YouTube, siapa pencetusnya Instagram, kita lihat bukan dari kalangan muslimin, tapi kita hanya memakai saja. Sekarang pakai saja tidak bisa, bagaimana? Sedangkan orang-orang yang di luar sana, di luar Islam itu luar biasa mereka. Ya, luar biasa. Dan mereka bisa mengontrol dunia ini. Nah, mengontrol dunia ini apa dengan media sosial yang sudah mereka buat. Jadi inti yang ingin saya sampaikan, kita hanya menggunakan. Nah, jadi media tersebut harus kita kuasai. Baik. Sedangkan sekarang kita masuk materi apa saja yang memang harus kita pelajari. Nah, baik itu online maupun offline. Nah, terkait dengan aplikasi, kemudian
channel-channel YouTube yang bisa mendukung pembelajaran kita, saya rasa teman-teman sudah banyak yang tahu. Nah, aplikasi sekarang sudah banyak aplikasi yang kita buka Play Store, itu sudah banyak aplikasi yang memang mendukung pembelajaran bahasa Arab. Nah, tapi itu dilakukan secara otodidak. Nah, sendiri dia. Tetapi kalau kita ingin lebih maksimal lagi dalam proses pembelajaran, itu pembelajaran diadakan dengan tatap muka langsung, khususnya bagi pemula. Nah, tatap muka bisa dalam bentuk online maupun offline. Nah, seperti itu. Baik, yang harus kita pelajari, nantinya, baik antum itu pelajari dengan guru maupun langsung dan tidak langsung, ataupun otodidak, yang antum harus pelajari adalah anasirul lughah pertama sekali, al-aswat. Nah, al-aswat, kemudian yang kedua al-mufradat, kemudian at-tarakib. Al-aswat ini adalah suara. Nah, kemudian kalau sudah belajar suara ba, ta, ja, dan seterusnya, kemudian baru belajar al-mufradat. Nah, bagaimana mengucapkan mufradat tersebut? Yadhabu. Nah, kemudian dari mufradat tersebut baru terbentuk at-tarakib. Ana adhabu ila suqi. Jadi bagi kita yang ingin belajar bahasa Arab harus belajar 3 hal ini. Karena ada yang bingung, Ustaz harus mulai dari mana? Al-aswat, banyak materi-materi di YouTube tentang al-aswat. Bagaimana cara mengucapkannya, sehingga kita dalam pengucapan mufradat itu betul. Nah, bukan yazhabu tapi yazhabu. Kemudian selanjutnya kita belajar mufradat, dan belajar mufradat ini tanpa terjemahan. Kemudian selanjutnya kalau udah belajar mufradat baru belajar at-tarakib. Kemudian di samping itu harus belajar maharat al-lughatil arba'ah. Maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Baik, kita masuk satu-satu. Yang pertama kita ingin bahas al-aswad dulu. Nah, al-aswad dulu. Kenapa bahasa Arab kita seperti kita ngomong bahasa Arab tapi rasa Makassar ataupun rasa orang Aceh? Setelah saya berkunjung ke sebuah daerah di Malaysia, mereka menyampaikan kepada kita, Ustaz, kita musykilannya di Malaysia ada huruf E. Jadi kalau ngomongnya kaifa haluka. Nah, ya akhi, kaifa haluka. Nah, seperti itu. Saya di Makassar tidak tahu, tapi itu sangat mempengaruhi. Nah, sangat mempengaruhi teman-teman bagaimana bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab, rasa Arab. Nah, dengan rasa Makassar. Salah satu materinya yang harus dipelajari adalah materi al-aswad. Nah, yaitu materi suara. Nah, di sini ada di hadapan kita ada beberapa suara yang memang suara tersebut sudah ada di ibu A, sudah ada. Tapi ada beberapa ataupun sebagian huruf yang ada di ibu kita. Jadi huruf-huruf ini saja yang ditekankan sehingga proses pembelajaran kita lebih maksimal. Untuk prosesnya kita bagi menjadi 3. Yang pertama pengenalan huruf. Antum harus mengucapkan huruf tersebut betul. Ya. Misalnya kita belajari huruf ha. Nah, ha. Kemudian yang kedua at-tamyiz as-sauti. At-tamyiz as-sauti kita bedakan 2 huruf. Nah, kemudian at-tajri atau as-sauti. Kemudian baru diaplikasikan suara tersebut. Contohnya kita belajar huruf ha. Jadi ketika antum belajar bahasa Arab, bukan mufradat saja dipelajari. Al-aswad itu huruf-huruf bagaimana cara pengucapannya harus dipelajari juga. Sehingga bahasa Arab rasa Arab. Nah, bukan rasa Makassar. Nah, baje-baje. Makassar baje-baje misalnya kan. Nah, baik, kita masuk ke at-ta'aruf as-sauti. Misalnya kita belajar huruf ha. Nah, fokus bagaimana kita mengucapkan huruf ha. Kalau huruf ha sudah besar, baru ke at-tamyiz as-sauti. Perbedaan antara 2 huruf, halun dengan halun. Nah, halun dengan halun. Ketika orang ngomong dengan kita dan kita bisa menguasai ini, kita mampu mengucapkan assalamualaikum. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bagus bahasanya. Kenapa? Karena dia menguasai ilmu. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu aswad, itu yang kita dapatkan dari teman-teman kita, kaifa haluk. Nah, kaifa haluk ataupun tidak jelas antara huruf ha dan huruf ha.
Kemudian terakhir baru aplikasi dalam bentuk ayat. Jadi ingin saya sampaikan ke teman-teman, yang pertama untuk belajar bahasa Arab itu dimulai dari al-aswat terlebih dahulu. Pelajari hurufnya. Nah, pelajari hurufnya. Baik, kemudian yang kedua al-mufradat. Nah, kemudian yang kedua al-mufradat. Apa yang dipelajari dari mufradat ini? Yang dipelajari dari mufradat ini adalah nutqu aswatiha yang pertama. Nah, nutqu aswatiha. Secara bacaannya betul. Sekarang sering para asah juga. Kemudian apalagi para mahasiswa ataupun pelajar, siswa kita ngomong bahasa Arabnya, huruf-hurufnya nggak jelas. Apakah za ataupun Allah. Nah, misalnya ya Ustad, uridu an adhaba ila suqi. Nah, kalau seperti ini ngomong bahasa Arabnya bagus. Tetapi karena tidak diajarkan aswat tadi, apa yang jadi? Ataupun gurunya ketika mengajarkan mufradat, dia melewati proses nutqu aswatiha. Nah, nutqu aswatiha. Tidak melalui proses bagaimana pengucapannya betul terlebih dahulu. Nah, kalau pengucapannya sudah betul, misalnya kita ajarkan yadhabu, yadhabu. Harus seperti itu bahasa Arab. Ana adhabu ila suqi. Suq. Nah, pakai kokolah sedikit ujungnya. Nah, itu akan bagus bahasa Arabnya. Nah, tetapi dengan catatan, ketika kita menghafal kosakata ataupun menguasai kosakata, usahakan nutqu aswatiha dulu. Pengucapannya harus betul. Kemudian baru masuk ke pemahamannya, kemudian baru istikhdamul kalimah munasibah fi siyaqil munasibah. Kemudian baru dipraktekkan dalam jumlahnya. Baik, contohnya misalnya yang kita lakukan di dulu Harabiyah, penjelasan kosakata tanpa diterjemahkan. Nah, tanpa diterjemahkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa memberikan bisa memfasilitasi kepada anak didik kita, ataupun kita yang ingin belajar bahasa Arab tanpa terjemahan, usahakan cari buku yang bergambar. Nah, cari buku yang bergambar, yang itu sudah menunjukkan arti dan maknanya. Nah, yang kita buat sekarang sudah bentuk video misalnya, bentuk program Al-Arabiyah online kita. Ini mufrad yang ada di kitab Al-Arabiyah Benedek. Kemudian mufrad itu akan kita kita terangkan ataupun kita jelaskan kepada anak didik kita, dan untuk kita sendiri juga tanpa diterjemahkan. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya kita dari akhun ukhtun tanpa diterjemahkan. Bagaimana caranya, Ustaz? هذا هذه أخي أختي أختي هذا أخي هذه أختي صديقي هذا صديقي. Jadi untuk pengajaran mufradat, yang pertama kita harus atur dulu. Hari pertama belajar apa, hari kedua belajar apa, hari ketiga belajar apa. Nanti akan saya jelaskan juga materi apa saja yang harus kita pelajari, khususnya dalam pembelajaran online. Nah, bagi pemula khususnya. Jadi kalau sudah ketahuan kosakatanya, sekarang di internet banyak sekali video-video yang kita bisa pelajari tanpa diterjemahkan. Tanpa diterjemahkan. Salah satunya seperti yang saya tunjuk tadi, ini menjelaskan semua yang ada di slide, nah tanpa diterjemahkan. Nah, mudarrisun, talibun, hadza, hadhihi, akhun, wa ukhtun.
Di sini ada dua strategi yang kita gunakan dalam menjelaskan kosakata. Nah, yang pertama bisa kita jelaskan dalam bentuk ta'rifnya. Nah, bentuk ta'rif ma makna al-matar? Matar maknahu makan liwuqufit ta'irah. Tapi itu memerlukan waktu. Nah, memerlukan waktu. Untuk pembelajaran online ini bagusnya dengan menggunakan al-istratijiyat ghairu lughawiyah. Al-istratijiyat ghairu lughawiyah. Nah, ketika antum ingin menjelaskan ataupun antum ingin belajar bahasa Arab tanpa diterjemahkan. Nah, belajar bahasa Arab tanpa diterjemahkan yaitu dengan belajar kosakata tanpa diterjemahkan. Yaitu dengan menggunakan al-istratijiyat ghairu lughawiyah dengan ainah. Misalnya arti ma'un, ma mana ma? Nah, ma'un. Rasam dengan cara menggambar. Al-isyarah dengan cara menunjuk. Misbahun. Harakat akala ya'kulu. Nah, tamsil. Matar, ma mana matar? Matar Sultan Iskandar Muda. Matar Soekarno-Hatta. Nah, di Makassar apa ada matar? Nah, tanpa diterjemahkan. Kalau cara seperti ini yang kita lakukan, nah insya Allah untuk proses pembelajaran itu akan maksimal untuk prosesnya insya Allah. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk kepada tarakib, pola dan struktur kalimatnya. Nah, pola dan struktur kalimatnya. Jadi di sini di hadapan kita ada 3 dan sudah saya sebutkan tadi bahwasanya ketika kita mengajar mubtadi ataupun posisi kita sekarang sebagai pemula sekali, belajar dulu at-tarakibnya. At-tarakib. Tarkib itu pola dan struktur kalimatnya. Nah, kemudian kalau sudah bisa pola dan struktur kalimatnya, kemudian baru qawaid wadhifiyahnya. Nah, kaidah aplikatifnya. Kemudian yang ketiga adalah qawaid nadhariyahnya secara i'rabnya. Jadi untuk mubtadi jangan belajar qawaid dulu, harus belajar at-tarakib dulu. Kita carikan materi-materi yang ada di YouTube ataupun di Facebook dan Instagram, itu materi tergantung dengan apa yang tergantung kebutuhan kita sekarang. Kalau untuk pemula belajar tarkib dulu, cari pola dan struktur kalimat dulu, jangan belajar kaidah dulu. Nah, contoh misalnya, contoh tarakib seperti ini. Mada turidu li ghurfatin naum, uridu sitaratan. Tanpa dijelaskan li ini apa fungsinya. Nah, li ini apa fungsinya. Yang penting mada turidu li ghurfatin naum, mada turidu lil matbakh, mada turidu lil hammam, mada turidu sakhanan. Kalau itu sudah bisa, nah, baru selanjutnya antum belajar qawaid. Nah, belajar qawaid wadhifiyah atau qawaid nadhariyah, tapi dimulai dengan qawaid wadhifiyah terlebih dahulu. Dan sekarang sudah banyak sekali di YouTube juga. Nah, sudah banyak sekali di YouTube. Kalau kita belajar nahwu tanpa perlu diterjemahkan. Nah, karena sistem kita, khususnya ketika saya mengajar bahasa Arab, itu mengajar semuanya dengan bahasa Arab. Mufradat bahasa Arab, muhadasah bahasa Arab, dan juga qawaid dengan bahasa Arab. Dan sekarang, karena media sudah banyak sekali seperti YouTube, mudah sekali. Nah, ketika antum ingin mengajar ataupun belajar, hari ini saya ingin belajar tentang la nafiyah misalnya. La nafiyah. Tinggal buka saja. Nah, tinggal buka, ketik aja di YouTube. La nafiyah. Langsung antum paham. Nah, contohnya seperti ini. La nafiyah. La nafiyah, la harfun nafi yakunu ma ba'dahu manfiyan. Contohnya, Maryam tuhibbul akla. Zainab la tuhibbul akla. Baik, contohnya. لا النافية لا النافية لا يأكل تأكل لا تأكل لا يأكل زينب لا تأكل الخبز لا يأكل المريض اللحم والبيض أشرب يشرب تشرب لا أشرب. Baik.
لا Begitulah proses يشرب pembelajarannya tanpa diterjemahkan. Nanti tergantung kebutuhan kita. Kita mau belajar kaidah tentang apa. Dan sekarang ini baru satu video yang kita tampakkan. Tetapi kalau antum buka YouTube, kita ingin belajar fi'il mudhari. Tinggal ketik saja fi'il mudhari tanpa diterjemahkan. Dan cara-cara seperti ini akan lebih cepat ya belajar bahasa Arabnya. Dibandingkan antum mengajar ataupun belajar via Zoom, kemudian capek guru menjelaskan, ujung-ujungnya antum tidak paham. Tapi dengan cara ada media seperti ini, kita akan cepat bisa berbahasa Arab. Baik, itu kurang lebih terkait dengan unsur-unsur bahasa Arab. Nah, kemudian kita masuk ke maharat al-lughatil arba'ah. Nah, maharatul lughatil arba'ah. Yang pertama, maharatul istima', yang kedua maharatul kalam, yang ketiga maharatul qira'ah dan maharatul kitabah. Jadi bagi kita pemula ataupun yang sudah expert belajar bahasa Arabnya, 3 unsur tadi harus betul-betul memang dikuasai. Kemudian yang harus dikuasai selanjutnya adalah 4 keterampilan dalam berbahasa Arab. Yaitu yang pertama ada istima', banyak mendengar. Nah, banyak mendengar. Kemudian selanjutnya banyak berbicara. Banyak mendengar ini banyak caranya. Tinggal buka apa yang menjadi keinginan kita, tinggal buka, kemudian kita dengarkan, kemudian baru bisa dipraktekkan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ketika kita target memang ingin berkomunikasi dengan berbahasa Arab, ini contoh hiwarnya. Jadi khususnya untuk pemula, kita sarankan bagi antum yang ingin berkomunikasi lancar berbahasa Arab. Nah, bagi antum yang ingin lancar berbahasa Arab, belajar maharatul kalam dengan cara hiwar. Dengan cara hiwar seperti yang ada di hadapan kita. Assalamualaikum wa waalaikumsalam, ismi Khalid. Nah, kaifa haluk? Bi khairi walhamdulillah. Nah, kemudian kalau ingin melihat video, melihat video untuk memantapkan maharatul kalam, lihat video dalam bentuk hiwar. Nah, dalam bentuk hiwar. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير Ini salah satu والحمد video لله. khususnya untuk pemula. Jika antum ingin memperlancar bahasa Arab, khususnya harus melihat video tersebut dalam bentuk hiwar. Nah, bentuk hiwar, interaksi antara 2 orang. Nah, kemudian judulnya apa-apa saja Ustaz ketika kita ingin memperlancar bahasa Arab kita, dan materi ini sudah banyak ya, di internet. Yang pertama, at-tahiyyah wa ta'aruf, perkenalan, keluarga, kemudian as-sakan, kehidupan sehari-hari, makan minum, salat, belajar, bekerja, shopping, kemudian cuaca, an-nas wal amakin, kemudian hobi, as-safar, al-hajj wal umrah, as-sihah dan an-utlah. Jadi judul-judul ini kalau kita kuasai mungkin bisa di screenshot nantinya. Nah, jika ini bisa dikuasai semuanya, insya Allah untuk maharatul kalam itu tidak ada masalah lagi. Nah, itu yang berkaitan dengan maharatul kalam. Kemudian selanjutnya maharatul qiraah itu sudah marhalah di atas maharatul kalam. Jadi untuk pembelajaran maharatul qiraah ini bisa dimulai dari harf, kalimat sampai qiraatun nusus. Nah, kemudian yang terakhir baru menulis. Banyak membaca, insya Allah akan bisa menulis. Tapi kendala yang paling besar saya lihat adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Itu salah satunya dengan cara tadi, judul-judul yang sudah saya tampilkan tadi. Kemudian kalau ingin melihat video-video yang ada di YouTube itu diusahakan dimulai dari Al-Hiwar. Baik, saya rasa mungkin ini saja dulu yang bisa saya presentasikan karena waktu kita yang berbeda dan di sana sudah mau masuk waktu zuhur juga. Di lain waktu nanti insya Allah kita bisa berdiskusi lagi. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam keadaan yang lebih baik. Keadaan lebih baik, sinyalnya bagus. Tapi qadarullah masya hari ini
Ini menjadi problematika dan ujian juga bagi kita. Tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan seminar ini dalam keadaan lancar insyaallah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Syukran jazilan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi pemaparan dari Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya yang sangat jelas dan rinci. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami batasi 2 orang karena waktu yang sudah mau jam 12. Para teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Saya Kak. Rahmat ya, bisa yang Saya lain? Kak. Ya siapa? Ya silakan langsung saja. Ya silakan diajukan pertanyaannya. Ada? Baik, silakan. Kak, boleh bertanya? Ya silakan. Nah. Baik, silakan. Teman-teman dipersilakan. Langsung saja mengajukan Ya. pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafidzakallah wa faqakallahu ya Ustaz. Walan samini li taqdimi nafsi. Ismi Muhammad Yusuf Handarsyah. Ana talibun jadid fil Jami'atil Islamiyatil Indonesia bi Kasar fi kulliyatid din li qismi ta'lil lughatil arabiyyah. Wa ana u'allimul arabiyyah aidan li marhalati tsatsa wal rabi' fi tawa al-ibtidai. Jadi pertanyaan saya Ustaz, seperti yang tadi sudah dipaparkan sama kita sama Ustaz, bahwasannya maharatul al-lugha ada 4. Yang mau jadi pertanyaan saya Ustaz adalah bagaimana kira-kira mana yang cocok untuk diajarkan pada anak-anak setingkat SD dan SD kelas tingkat 4 Ustaz. Untuk keterampilannya, apakah keempat-empatnya atau hanya dibataskan di sima'ah sama kitab atau bagaimana Ustaz? Yang ingin saya tanyakan Ustaz. Syukron jazilan. Baik, terima kasih. Baik, ketika antum kecil dulu. Kira-kira maharat yang pertama sekali antum kuasai maharat apa? Keterampilan apa? Tentunya guru pertama adalah ibu kita. Dia yang mengajarkan bahasa ke kita. Ketika antum masih kecil, di antara 4 keterampilan tadi, ataupun 4 kemampuan tadi, kemampuan apa pertama yang diajarkan oleh ibu kita? Coba dijawab. Saya sudah bisa bercakap, menulis, saya kuasai 4-4-nya Ustaz. Maka dari itu saya mengajar. Saya pakai ini Ustaz. Al-Arabiyyah baina yaday aulada. Enggak, seperti ini pertanyaan saya. Karena pemahaman orang mahasiswa atau pengajar dengan pemahaman anak murid kelas 3 atau kelas 4 itu kan beda Ustaz. Jadi saya mau bertanya kira-kira keterampilan mana yang tepat diajarkan kepada anak yang tingkat kelas 3 atau kelas 4 SD. Baik. Jadi seperti ini. Semua kita sepakat ketika kita baru lahir, baru umur setahun, 2 tahun, kira-kira maharat ataupun keterampilan
apa yang pertama sekali yang diberikan oleh ibu kita? Apa Ustazah Nur Ilmi? Kalam, Maharatul? Ustaz. Kalam. Sebelum al-kalam. Istima, Ustaz. Al-istima. Itu kuncinya. Kenapa kita bisa ngomong bahasa Arab? Karena kita banyak mendengar. Hampir 3 tahun kita mendengar dari ibu kita. Jadi teman-teman yang ingin berbicara bahasa Arab, ingin menulis, ingin membaca dengan baik, dan supaya tidak hilang kosakatanya, banyak mendengar terlebih dahulu. Karena hari ini kita belajar bahasa Arab tidak seperti kita belajar bahasa ibu kita. Nah, yang dimana ketika kita belajar bahasa ibu kita dengan bahasa itu langsung. Nah, yang kedua, dia menekankan maharatul istima'. Dia tidak berputus asa. Kita baru lahir hari ini, si ibu kita udah ngomong, Masya Allah, anak saya cantik sekali, siapa nama Muna? Si ibu kita ngomong sendiri dia. Hari ini kita sebagai pengajar, nah pengajar khususnya ke Ustadz siapa namanya tadi? Ustadz Yusuf yang lagi mengajar anak-anaknya, perlakukan mereka seperti kita belajar bahasa ibu kita. Jangan berharap hari ini mengajar kemudian langsung paham, tapi itu terus diulang-ulang. Antum harus terus ulang-ulang tuh. Nah, diulang sampai betul-betul mereka mendengar bahasa Arab, mendengar. Nah, kemudian kalau mereka sudah banyak mendengar, baru mereka coba dan berani untuk berkomunikasi. Nah, jadi keterampilan yang harus antum ajarkan dan kita semua di sini, baik itu online maupun offline, kita mulai dari istima dulu. Kita menginginkan anak didik kita ataupun kita menginginkan diri kita ngomong bahasa Arab. Sedangkan kita sebenarnya nggak pernah dengar bahasa Arab. Sedangkan kita belajar bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Aceh, modal pertama adalah cuma mendengar saja dari ibu. Dengan banyak mendengar, ibu kita tidak merasa bosan. 3 tahun dengarin aja yang dia ngomong. Sampai kita bisa ngomong bahasa Arab. Kenapa kita bisa ngomong? Karena banyak mendengar tadi. Nah, jadi hari ini kita sarankan khususnya untuk kelas 3 dan kelas 4 dan madrasah ibtidaiyah karena umurnya masih sangat kecil sekali, fokuskan mereka kepada istima'. Nah, fokuskan mereka kepada istima', kemudian al-kalam. Nah, mungkin selanjutnya nanti di kelas 6 kalau antum dia sudah mampu, tapi itu masih sangat susah sekali untuk menulis. Nah, masih sangat untuk menulis pun masih sangat dasar sekali. Mungkin menulis huruf, menulis kalimat, belum dalam bentuk takbir. Tetapi yang 2 hal ini harus didapatkan terlebih dahulu, yaitu maharatul istima' dan juga maharatul kalam. Jadi hari ini kita tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa berinteraksi dengan orang, banyak mendengar saja di rumah. Nonton video, nonton film dalam bahasa Arab. Enggak paham, enggak apa-apa. Karena memang seperti itu dia prosedur. Kita ada prosedur protokoler COVID-19. Prosedur belajar bahasa Arab seperti itu. Enggak paham 1 bulan dengarin aja. Insya Allah bulan kedua bakalan paham. Nah, karena memang konsepnya seperti itu. Mendengar, kemudian dari mendengar baru bisa ngomong. Nah, dari ngomong baru bisa membaca. Nah, dari membaca baru lahir tulisan. Kenapa ulama kita banyak menulis? Kenapa banyak lahir karya-karya dalam bentuk tulisan? Karena mereka banyak membaca. Kenapa ustaz-ustaz kita pandai ngomong? Karena mereka banyak mendengar. Nah, seperti itu kurang lebih jawabannya Syekh Yusuf. Hafizahullah ta'ala. InsyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat lah untuk Hamzah, syukran jazilan. Hafizullah. InsyaAllah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Mau bertanya, Ustaz? Boleh, Ustaz Rahmat ya? Assalamualaikum. Saya Samsul, saya dari Surabaya, Ustaz. Oh, Ustaz Samsul. Fadhal, Syekh. Ini kalau mau mengajar khususnya untuk orang-orang tua yang sudah umur 60 tapi mereka masih semangat, itu bagaimana bagusnya, Ustaz? Sudah tua umur 60 gitu, Ustaz. Ada 3 orang pengen belajar tapi sudah tua-tua semua gitu. Baik, kaidahnya sama seperti yang sudah saya presentasikan tadi. Jadi yang pertama, pemilihan buku itu menjadi kata kunci juga bagi kita. Nah, kata kunci juga dalam artian mereka yang tua
tua itu seperti anak-anak lagi dia. Suka yang bergambar, pemilihan buku itu betul-betul harus dipilih nanti. Yang bergambar dan juga berwarna. Nah, kemudian yang kedua, dimulai pembelajaran dengan cara al-hiwar seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan masuk ke kaidah terlebih dahulu. Nah, ketika mengajar hiwar dengan hiwar-hiwar yang dasar at-tahiyyah wa ta'aruf, kemudian as-sakan dan lain-lain. Nah, itu harus dipelajari dalam bahasa Arab. Nah, harus dipelajari dalam bahasa Arab. Jangan bahasa Indonesia lagi. Kita yakinkan mereka terlebih dahulu. Yakinkan bahwasanya semua kita itu bisa bahasa Indonesia karena ibu kita. Ibu kita mengajarkan bahasa Indonesia dengan bahasa itu langsung. Jadi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat kita tidak akan paham. Tapi bersabar saja. Di hari kelima nanti insya Allah akan bisa. Nah, ini yang sudah kita uji coba. Nah, alhamdulillah yang sudah pernah belajar kita ada yang umurnya 63 tahun. Bahkan kemarin yang ikut karantina bahasa Arab nasional itu umurnya 74 tahun. Untuk ngomong saja sudah susah. Tapi dengan cara seperti tadi, penyajian materinya dengan bahasa Arab, kemudian metode yang menarik, apalagi antum bisa nantinya mengdownload video-video seperti yang saya presentasikan tadi, itu pembelajaran akan lebih menarik dan sangat cocok untuk orang tua. Jadi orang tua ini betul-betul harus enjoy dia dalam pembelajarannya. Jadi kita harus bisa mendesain materinya sehingga materi tersebut bisa menarik dalam proses pembelajaran khususnya untuk orang tua. Dan itu memang sudah kita alami dan sudah kita praktekkan untuk mengajar orang tua. Alhamdulillah hasilnya cukup maksimal. Karena alhamdulillah mereka mampu bertahan 60 hari belajar bahasa Arab. Nah, tidak pulang ke rumah. Ada yang dari Malaysia kemarin tidak pulang ke Malaysia karena cuma batasnya 20 hari, habis itu pulang ke Malaysia, balik lagi ke Indonesia untuk ikuti 40 hari. Nah, seperti itu. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Dengan berakhirnya tadi pertanyaan yang kedua, dijawab sama Ustadz, berakhirlah webinar nasional kita hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ustadz bermanfaat untuk kita dan dapat kita implementasikan untuk diri kita dan mungkin di dalam mengajar kita. Untuk Ustadz mungkin ada dua kalimat untuk terakhir, Ustadz. Baik, terima kasih kepada teman-teman, para asatizah, para pengajar, khususnya panitia, pelaksana. Ucapan terima kasih banyak dari kami, keluarga besar Darul Harabiyah. Kita bisa bersilaturahmi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita temu di event-event selanjutnya juga nanti insya-Allah taala. Dan mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi dengan judul-judul yang lebih menarik lagi, yang ini bisa memberikan inspirasi dan pencerahan baru khususnya untuk mahasiswa Al-Muslim Indonesia yang ada di Makassar. Dan permohonan maaf juga dari kami. Tadi memang ada gangguan yang sangat serius di Aceh. Nah, anginnya cukup kencang dan juga internet yang memang tidak stabil, tapi itu sudah kita siapkan semuanya sekitar 1 minggu untuk bisa kita persembahkan untuk antum semua. Tapi qadarullah ma syaa, tapi alhamdulillah kita bisa berjalan sampai lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Keluarga Darullah, besar Darullah mengucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf khususnya Ya Ustadz, syukron atas berbagi ilmunya hari ini Ustadz. Kami juga mewakili panitia dari program studi pendidikan bahasa Arab di Makassar, Universitas Muslim Indonesia, yang
Maaf apabila banyak kekurangannya Ustaz. Terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Juga kepada seluruh peserta webinar hari ini, terima kasih atas segala partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.